tiap karunia itu, pemberian dari Allah itu belum jadi kebaikan. Jadinya kebaikan ketika kita apa? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Tiga, kita akan dapat nikmat. Nafsu tidak suka syukur. Nafsu tuh pasti mikirin yang belum ada. Mesti dia sibuknya tuh dengan yang belum ada, sibuknya tuh dengan keinginan, sibuknya tuh dengan yang belum tercapai. Padahal nafsu itu dikasih satu gunung emas, dia pasti sibuk cari gunung emas yang lain. Maaf, saya masih sangat terkesan dengan cerita raja kaya itu, masih ingat? Masih ingat? Ya coba ingat-ingat hadirin supaya efisien. Udah? Ayo, ada yang tahu nggak cerita ini? Tegang, nyebut tahu pasti disuruh cerita oleh saya. Saya ulangi aja ya, karena banyak wajah-wajah yang baru nih. Ada raja luar biasa kayanya, melimpah ruah, kerajaannya besar, hartanya melimpah. Hartanya melimpah. Tapi raja ini gelisah dan iri kepada tukang kebun. Sampai berbicara ke penasehatnya, penasehat, kenapa saya ini tidak pernah tenang? Tapi lihat tukang kebun itu sederhana, tidur di bawah pohon nyenyak. Lah saya tidak nyenyak walaupun di istana. Walaupun dia makannya sederhana terasa nikmat. Oh Paduka, itu masalah 99 dinar. Coba Paduka kirim dia 99 keping emas. Simpen di kotak, di atasnya ditulis 100 dinar. Diberi saja ke sana malam-malam, waduh gembiranya. Yang tidak pernah lihat kepingan emas punya 90, punya emas segitu banyaknya, bahagia luar biasa. 100 keping sesuai dengan tulisan perasaannya. Dihitunglah oleh dia, 1, 2. Hah? Kurang 1. Mulai itu pindah pikirannya dari yang ada kepada yang belum ada. Dicari itu di kotak, bongkar kotaknya, tidak ketemu, ada memang cuma segitu. Jangan-jangan jatuh di luar, cari di luar. Jangan-jangan jatuh di jalan, semalaman ditelusuri itu, nyari yang 1. Besoknya dia kerja, kurang tidur dan mikir terus. Raja lihat, loh kenapa dia sudah dikasih segitu banyaknya keping emas, kok malah murung, kuyu. Nah itulah Paduka. Jadi dia lebih sibuk cari yang 1 keping, mikirin yang 1 keping daripada mensyukuri yang 99 keping emas. Menurut saya ini perumpamaan jeleb sekali. Ini kan mewakili kita ya. Jarang kita tenggelam dalam syukur. Padahal jaminan dari Allah, nikmat itu ditambah bukan dengan banyak keinginan. Nikmat itu ditambah karena banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya sebetulnya hidup yang paling nikmat itu adalah bersyukur. Kalau bersyukur gini hadirin, tiap karunia itu, pemberian dari Allah itu belum jadi kebaikan. Jadinya kebaikan ketika kita apa? Ketika kita syukur. Dan hebatnya syukur itu membuat yang ada jadi kebaikan dan yang belum ada ketarik. Tapi kalau kufur nikmat, yang ada tidak jadi kebaikan dan yang tidak ada gak datang tuh, gak nambah.
Makanya sudahlah, hidup mah syukur saja. Benar? Apa sih yang kurang dari Allah? Kita tuh menderita bukan karena kurang karunia. Kita menderita karena kurang bersyukur. Sebetulnya saya mau bersyukur dengan sound system ini ya. Cuma saya tahu ada yang bisa lebih bagus lagi settingannya ini ya. Tolong Om. Nggak ada puasnya emang. Kan begitu lebih enak. Ini rada bengep suaranya nih. Terakhir, yang ke berapa? Yang keempat, kita ini pasti diuji oleh Allah dengan bisyai sedikit. Ini dalilnya ya, surat Al-Baqarah 155. Bahwa kalau nikmat itu setiap saat, kalau ujian hidup itu bisyai sedikit. Ini dalilnya, silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan kami pasti akan menguji kamu bisyai dengan sedikit, bisyai minal khauf, ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wabasyiri sobirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh rahmat, salawat dari Tuhannya, ampunan Allah, curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Jadi musibah itu sudah kecil, kalau kita sikapi dengan sabar, di belakang ada karunia besar. Udah musibahnya kecil dibanding nikmat, dan disikapi dengan sabar, di belakang ada nikmat yang besar. Jadi kalau kita tidak sabar, kita kehilangan banyak hal. Ampunan, rahmat, petunjuk. Pilihannya sabar. Sabar itu kesuksesan hadirin. Tapi nafsu membuat kita tidak sabar. Mau tahu rahasianya sabar apa? Ya udah nggak apa-apa. Ini ogo Sabar itu di antara kuncinya adalah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dua. Satu, tidak merasa memiliki kecuali semua milik Allah dan tidak ada tempat kembali selain ke Allah. Makanya jangan merasa memiliki. Semuanya adalah milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Masih ingat tukang parkir?
Kenapa tukang parkir tidak pernah sedih ketika diambil semua yang ada di parkirannya? Karena semua hanya titipan. Agus, istri hamil, gembira. Sesudah itu dapat berita keguguran, sedih. Tapi yang mengobati hati Agus adalah karena yakin itu janin milik Allah. Kalau Allah belum menitipkannya pasti begitu. Usianya memang segitu, ujian. Sedih juga kalau berlebihan tidak menghasilkan janin, ya, dan menghilangkan pahala. Sudahlah hadirin, semuanya hanya titipan, bukan milik kita. Dan sesuka yang menitipkan. Aneh kalau tukang parkir mengatakan innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Saya terkena musibah, diambil mobil-mobil dan motor-motor yang ada sampai habis. Ini kan gak normal hadirin. Lah memang titipan. Kalau diambil pemiliknya masa musibah, ya enggak? Benar? Musibah itu kalau tidak ridho, tidak syukur, itu musibah. Kalau hanya diambil dunia, ya memang ada waktunya semuanya, ya. Ada waktunya. Kalau rezeki tukang tambal ban di dompet kita, ya sudah meletus bannya. Ya sudah. Kenapa ya ban meletus? Ya karena sudah waktunya meletus. Kenapa dong ban kita yang ngelindas paku? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Makanya kalau ketemu tukang tambal ban, biasa aja kita akan menyampaikan rezeki dia. Nih bang, rezekinya ada di dompet saya. Ada berapa bocornya? 1 pak, tambahin dong, gitu. Ya saya tapi belum pernah ngomong gitu. Bisa ruksak bannya. Berapa ini? 20 bayar, 30. Nah sisanya sedekah tuh. Ringankan saja hadirin. Tadi saya dengar ada seseorang yang rumahnya karena hutang jadi harus dijual. Ya ridho saja, dulu aja lahir nggak punya rumah, mati juga nggak dibawa. Sekarang dikasih, nanti diambil lagi, ya sesuka yang punya. Sama aja kok, yang ngontrak dengan yang punya rumah sama-sama milik Allah.